Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Karomah, mahasiswa jurusan Sistem Informasi dengan NPM 24311-027 dari kelas SI 24A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Apa itu kode etik pengguna informasi teknologi? Kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat aturan, prinsip, dan pedoman moral yang disusun untuk mengarahkan perilaku setiap orang dalam menggunakan teknologi informasi serta tanggung jawab sosial. Tujuan utamanya yaitu 1. Menjamin penggunaan teknologi yang adil dan bertanggung jawab. Kedua, mencegah penyalahgunaan teknologi. Yang ketiga, melindungi hak privasi dan keamanan informasi pengguna. Yang keempat adalah meningkatkan akses informasi dan pengetahuan. Jadi siapa yang harus mematuhinya? Kode etik pengguna informasi teknologi tidak hanya berlaku bagi profesional IT, tetapi juga bagi semua pihak yang menggunakan teknologi. Yang pertama yaitu individu, termasuk pengguna komputer, internet, media sosial, dan perangkat digital. Yang kedua, organisasi, yaitu perusahaan, lembaga pendidikan, instansi pemerintah. Yang ketiga, profesional IT, yaitu programmer, administrator, sistem, developer, dan tenaga IT lainnya. Mengapa itu penting? Hal ini penting karena perkembangan teknologi saat ini berjalan sangat cepat. Setiap tahun muncul inovasi baru seperti kecerdasan buatan, atau yang biasa kita sebut AI, cloud computing, hingga Internet of Things atau IoT. Tanpa adanya etika yang jelas, kemajuan ini justru dapat menimbulkan berbagai risiko besar. Kode etik juga berperan dalam mencegah dampak buruk bagi masyarakat. Sebab, tanpa pedoman tersebut, kasus kebocoran data, cyberbullying, penipuan online, hingga kejahatan cyber berskala besar sangat mungkin terjadi. Risiko dan dampak negatif jika kode etik diabaikan. Mengabaikan kode etik pengguna informasi teknologi dapat menimbulkan berbagai masalah serius, baik bagi individu, organisasi, maupun masyarakat secara luas. Berikut beberapa risiko dampak negatif yang dapat terjadi. Yang pertama adalah kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Tanpa etika, data pribadi seperti nomor telepon, alamat, informasi keuangan rentan disalahgunakan. Akibatnya bisa terjadi penipuan, pencurian identitas, hingga pemerasan. Yang kedua yaitu penyebaran hoaks dan disinformasi. Tanpa etika, hoaks mudah menyebar di media sosial, menimbulkan kepanikan, konflik, serta mengganggu stabilitas sosial dan politik. Karena masyarakat sulit membedakan informasi benar dan menyesatkan. Yang ketiga adalah cyberbullying dan pelecehan online. Pelanggaran etika di media sosial berdampak memicu komentar kasar, hinaan, dan pelecehan yang merusak mental korban, menimbulkan trauma bahkan tekanan psikologis berkepanjangan. Yang keempat yaitu serangan cyber atau cybercrime. Ketidakpatuhan etika memicu kejahatan cyber seperti hacking, phishing, dan ransomware yang berdampak pada kerugian finansial, lumpuhnya sistem, serta hilangnya kepercayaan publik. Yang kelima yaitu menurunnya kepercayaan publik. Pelanggaran kode etik merusak reputasi organisasi. Kasus seperti penjualan data, pelanggaran, membuat masyarakat kehilangan kepercayaan yang berakibat pada turunnya pelanggan hingga mitra hingga kebangkrutan. Yang terakhir yaitu pelanggaran hak cipta. Mengabaikan etika mendorong pembajakan software film, musik, dan karya digital lain. Hal ini merugikan kreator, melemahkan motivasi berkarya, serta menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Dampak positifnya yaitu yang pertama meningkatkan keamanan data dan informasi. Dengan mematuhi kode etik, data pribadi maupun data organisasi lebih terlindungi dari kebocoran dan penyalahgunaan. Yang kedua, menciptakan lingkungan digital yang sehat. Etika mendorong komunikasi yang santun, bebas hoaks, dan tanpa ujaran kebencian, sehingga ruang digital lebih aman dan juga nyaman.
Yang ketiga yaitu meningkatkan profesionalisme di dunia IT. Bagi pekerja IT, kode etik menumbuhkan tanggung jawab dalam mengelola sistem dan data sehingga terhindar dari penyalahgunaan wewenang. Yang keempat yaitu membangun kepercayaan publik. Individu, perusahaan, atau lembaga yang mematuhi kode etik akan dipandang lebih profesional, sehingga masyarakat percaya untuk menggunakan layanan atau produknya. Yang kelima, menghargai hak kekayaan intelektual. Dengan menggunakan software dan konten legal, pengguna ikut mendukung perkembangan industri, kreatif, dan inovasi teknologi. Yang terakhir yaitu mendorong pemanfaatan teknologi yang bermanfaat. Teknologi digunakan untuk hal-hal yang positif seperti pendidikan, kesehatan, penelitian, dan bisnis yang berkelanjutan. Peran kode etik dalam mitigasi risiko. Kode etik berfungsi sebagai penjaga moral digital yang membantu pengguna teknologi agar tidak menyalahgunakan akses atau kemampuan yang dimilikinya. Dengan adanya kode etik, setiap individu maupun organisasi memiliki pedoman yang jelas untuk bertindak secara etis, aman, dan bertanggung jawab dalam dunia digital. Contoh penerapan. Yang pertama yaitu privacy data. Pengguna wajib menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak menyebarkannya tanpa izin. Perusahaan juga harus transparan dalam mengelola data pelanggan agar tidak disalahgunakan. Yang kedua yaitu penggunaan software legal. Menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang berlisensi resmi menunjukkan penghargaan terhadap hak cipta dan mencegah kerugian bagi pembuat karya. Yang ketiga, keamanan informasi. Etika menekankan pentingnya melindungi informasi dengan baik, misalnya tidak membagikan password sembarangan, menggunakan enskripsi, serta menerapkan autentikasi ganda. Yang keempat yaitu komunikasi yang etis. Kode etik mendorong setiap orang berkomunikasi secara sehat, tanpa menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, atau fitnah yang dapat merugikan orang lain. Yang terakhir yaitu profesionalisme IT. Bagi tenaga IT, kode etik menjadi pengingat untuk tidak menyalahgunakan akses sistem, misalnya memanfaatkan data rahasia atau celah keamanan demi keuntungan pribadi. Contoh kasus nyata di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kasus yang melanggar atau kasus yang negatif. Cambridge Analytica pada tahun 2018 menjadi salah satu contoh besar ketika kode etik diabaikan. Perusahaan ini menyalahgunakan data jutaan pengguna Facebook tanpa izin untuk kepentingan politik, seperti mempengaruhi opini publik dalam pemilu. Akibatnya terjadi krisis kepercayaan yang besar terhadap Facebook. Tidak hanya kehilangan reputasi, Facebook juga dikenai denda miliaran dolar dan harus berjuang keras untuk mengembalikan kepercayaan penggunanya. Kasus ini menunjukkan bagaimana pelanggaran etika dalam mengelola data bisa berakibat fatal. Contoh kasus yang kedua yaitu kasus yang mematuhi etika. Berbeda dengan kasus di atas, Google Transparency Report menjadi contoh bagaimana penerapan kode etik justru memperkuat kepercayaan publik. Google secara rutin merilis laporan transparansi yang berisi informasi tentang permintaan pemerintah terkait penghapusan konten, privasi data, hingga isu keamanan. Dengan keterbukaan ini, Google membuktikan bahwa menjaga etika dalam mengelola data dan informasi mampu meningkatkan kepercayaan pengguna dan memperkuat citra perusahaan di mata publik. Manfaat mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi. Bagi individu, yaitu terlindungi dari risiko hukum dan reputasi, menghindari kejahatan cyber, membentuk karakter digital yang bertanggung jawab. Bagi organisasi, yaitu menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, mengurangi risiko hukum dan kerugian finansial, meningkatkan citra profesional dan reputasi perusahaan. Dan yang terakhir, bagi masyarakat, menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan terpercaya, mendorong kemajuan teknologi yang bermanfaat, dan terakhir, meminimalisir kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Kesimpulannya, kode etik pengguna informasi teknologi merupakan pedoman yang sangat penting agar teknologi digunakan secara etis, aman, dan bertanggung jawab. Tanpa kode etik, berbagai dampak negatif dapat terjadi, mulai dari pelanggaran privasi, cyberbullying,
hingga kejahatan cyber yang merugikan banyak pihak. Dengan mematuhi kode etik, baik individu maupun organisasi dapat menjaga keamanan, membangun kepercayaan, serta mendorong terciptanya perkembangan teknologi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat lain. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang disampaikan bisa memberikan pemahaman baru dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.